Halo Cancer, selamat datang di bacaan kali ini. Kita coba untuk membuat bacaan buat Cancer kali ini. Kita tidak tetapkan periodenya. Kita hanya lihat pesan apa yang ingin dimunculkan untuk Cancer pada saat ini. Saya akan mulai dari dadu astrologi. Ada 3 dadu di sini. Dan di sini ada matahari, ada rumah ke-10, dan ini North Node. Ya, North Node. Jadi, eh, rumah ke-10 itu tentang karir, tentang status, tentang bagaimana menampilkan diri di masyarakat, di dunia sosial, di dunia politik termasuk, dan matahari. Jadi kelihatannya memang ini Cancer berada di puncak ya, puncak karir, puncak puncak ketenaran barangkali, dan ini ada kaitannya dengan masa depan. Jadi ini termasuk area yang di luar comfort zone. Jadi keluar dari comfort zone. Jadi ini yang terlihat di sini areanya karir dan karir status ya. Kalau memang tidak khusus di karir di dunia sosial itu termasuk status di dalam keluarga besar seperti itu. Tapi pamornya lagi tinggi dan memang banyak hal yang ingin diberikan karena mataharinya itu ingin diberikan oleh Cancer, disumbangkan kepada dunia yang berada di sekitarnya, dan itu termasuk area yang keluar dari comfort zone. Jadi udah disampaikan ya. Nah, apa yang menjadi tema lain saya ambil dari kartu sini buat Cancer. The altar priestess, preparation, prayer, sacred ritual. Ya, ini menunjukkan pada saat ini memang masih awal dan tapi sudah dilakukan dengan sangat teliti oleh Cancer. Kemudian kalau dari deck yang lain masih untuk melihat tema utamanya adalah home, Hestia. Home. Buat Cancer, home itu adalah hal yang penting. Jadi kalau saya lihat memang sepertinya ke arah luar, artinya eh, pamornya memang keluar, tetapi fokus perhatian utama dari Cancer itu bukan di luar, justru ke dalam. Bagaimana dampak di luar terhadap kondisi di rumah. Saya akan membuat sebaran dari tarot yang tradisional. Kita mulai dari yang menjadi core-nya buat Cancer, The Magician. Jadi Cancer-nya The Magician ini artinya memang buat Cancer ini adalah saatnya berkreasi apapun ya. Kemudian apa fondasinya? Four of Swords. Jadi eh, sebenarnya Cancer itu sangat selektif. Jadi dalam mengelola energi yang ada di diri Cancer, Cancer itu nggak sembarangan eh, sibuk-sibuk tanpa arah yang jelas. Jadi yang ini menunjukkan bahwa memang menjadi fokus perhatian Cancer. Jadi ini di luar dari kebiasaan Cancer, hal ini sangat penting. For some reason ini sangat penting gitu. Nah, di masa lalunya Five of Wands ini artinya memang barangkali juga kenapa menahan diri karena Cancer malas aja gitu kalau harus konfrontasi gitu, ngapain gitu. Biasanya memang Cancer nggak terlalu suka, tapi bukan berarti Cancer itu defenseless ya. Defense-nya Cancer malah lebih lebih kuat lagi, dia menutup diri dan kemudian kalau memang sampai nyebelin nggak akan takut untuk menggertak eh, lingkungan. Tapi itu nggak bukan bukan sesuatu hal yang diharapkan. Jadi bukan yang nggak bisa bisa, tapi milih untuk tidak gitu. Tapi anyway itu kejadian kemarin, kejadian sampai Cancer meledak, marah, kemudian entah nyesel, entah males aja kalau harus ngadepin lagi. Tapi sekarang kayaknya ada sesuatu yang mendorong. Ini mungkin ada kaitannya sama anak. Anak itu bisa anak sendiri, bisa 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 anak dalam arti kata luas gitu ya. Apa tema kemanusiaan untuk anak misalnya pendidikan something like that. Atau ada kaitannya dengan memang
eh, kebaik hatian aja, kebaik hatian. Maksudnya kalau bisa memberikan sumbangan dari spiritualitas gitu untuk satu hal yang kepentingannya adalah kemanusiaan, why not? Ini ya, kerasa banget kemanusiaannya di bacaan ini. Dan kemudian Cancer akan membuat perencanaan ke depan. Apa yang dilihat oleh orang luar terhadap Cancer? Iya, Cancer itu defensif, tapi memang terlihat ya, why-nya itu juga tahu kenapa. Jadi kalau orang lihat, jadi mereka tuh takut sama Cancer. Intinya seperti itu. Mereka itu atau orang-orang di sekitar Cancer itu nggak berani berulah sebetulnya, atau hati-hati banget gitu. Kalau kalau harus berinteraksi dengan Cancer, mereka takut aja dijapit lagi nanti tahu-tahu sama Cancer barangkali seperti itu. Nah, yang dipikirkan Cancer sebenarnya adalah ini, the Hangman. Jadi sebenarnya memang nunggu gitu, nunggu tapi mengamati dan memang barangkali ini juga dilihat dilihat sebagai defensif. Jadi sebenarnya kayak siap nerekam gitu somehow, karena memang apa yang disiapin itu sangat-sangat penting ya, sangat penting ya persiapannya dan home tentang terkait dengan satu hal yang memang memang jadi interestnya, minatnya Cancer. Dan ini terlihat sekali Cancer itu on top of the game, on top of the game. Ini kelihatan banget ya dari matahari dan rumah ke-10 aja itu udah on top of the game ditambah North Node. Nah, ini sarannya memang ini lihat legacy atau banyak orang. Jadi Cancer itu aslinya, alaminya itu bukan tipe yang terlalu sosial, bukan berarti nggak bisa ya, tetapi memang for some reason berani keluar, memang ada yang diperjuangkan, begitu keluar, ketemu dengan macam-macam orang, orang pernah nyoba sesuatu ke Cancer, Cancer langsung keluar defense-nya, dan tapi somehow karena ini tetap saya ngelihatnya kemanusiaannya tetap muncul lagi di sini. Memang ada hal yang diperjuangkan oleh Cancer di sini. Apa yang menjadi outputnya? Mungkin nggak semuanya berhasil Cancer, tapi harus dilihat bahwa it's not easy gitu loh. Kalau kita berkecimpung di dunia di mana semua energi berseliweran, itu memang harus satu persatu, one step at a time. Mungkin buat Cancer ketika ada kegagalan sementara, itu bisa blow-nya cukup berat buat Cancer, sepertinya itu. Tapi dengan persiapan yang bagus pun gitu, tetap aja harus ada pengorbanan barangkali seperti itu ya, karena hasilnya adalah Five of Cups. Tapi saya tidak melihat hal buruk di sini, tetapi hanya kebutuhan untuk Cancer lebih lebih dibawa enteng, which is nggak mudah buat Cancer karena biasanya eh, dibawa ke hati gitu ya biasanya. Mudah-mudahan nggak begitu. Jadi bisa dibuat lebih enteng. Jadi jangan dibuat terlalu personal. Intinya seperti itu. Nah, ini gambarnya. Mengapanya itu saya ingin lihat dari situ. Apa? Ya, komunikasi dengan banyak orang dan macam-macam bentuknya, penuh dengan topeng. Waktu, semuanya butuh waktu karena kalau kalau terlibat dengan banyak orang dan terlihat kan di sini banyak orang dan apa yang disarankan jangan buru-buru. Memang jangan buru-buru, jangan mau semuanya segera selesai karena it's just not possible ya. Persiapannya panjang dan ini ada kaitannya dengan sesuatu yang at home, sesuatu yang muncul dari dalam hati. Jadi apapun sepertinya yang dikembangkan oleh Cancer itu nggak mudah aja. Jadi ya it takes time. Blissful, pleasure, sweet pea. Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. Jadi ini kembali lagi. Kartu ini kan nggak kelihatan tulisannya terlalu kecil. Tetapi isinya adalah kalau mengikuti kata hati, apalagi tadi ya, yang dipikirkan tuh cuman anak tanda petik. Anak itu kiasan
satu hal yang sifatnya kemanusiaan. Susah, nggak ada orang yang peduli gitu ya. Tapi tetap jalan, Cancer. Maka universe itu akan membantu, akan berada di tempat di mana Cancer ingin berjalan. Very clear. Nah, kalau dari ininya, balance is the key to life of infinite miracles, greeting wellness. Jadi, eh, ini kayaknya sih ya, saya ngelihat memang situasinya bisa membuat Cancer menjadi stress out gitu ya. Dan ini yang diminta, jangan terlalu dipikirin, don't overthink. Kalau sesuatu tidak langsung berhasil, because it's so difficult, it takes time. Don't be perfectionist gitu, kadang-kadang because you're just human. Dan semua terjadi, masalahnya itu juga dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita membutuhkan miracles, which is miracles, yang ingin kau ciptakan, miracles pun gitu ya, miracles juga takes time, tapi ini core-nya. Core-nya jadi balance is the key to a life of infinite miracles. Jadi yang penting balance. Be happy, ya, be happy. Jangan pernah berhenti mengupayakan apa yang menjadi tujuan kebaikan kemanusiaan yang Cancer pikir itu adalah yang merupakan panggilan jiwanya. Jangan kecil hati kalau eh, semuanya perlu waktu untuk bisa sampai pada hasil yang nyata. Ini sarannya, pertama adalah judgment, kemudian yang kedua, the moon, ini dua-duanya kartu major arcana, yang terakhir, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, oke. Apa sarannya? Satu, pokoknya kalau kita ngerasa, Cancer merasa bahwa yang dilakukan itu udah effort yang sangat besar, investasi yang besar gitu, dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, just remember gitu ya, hitungan semesta itu sangat halus ya, nggak ada yang hilang. Just takes time ya, takes time, the moon ya. Kita hanya nggak tahu aja kapan dia akan muncul, tapi kita udah dijanjiin nggak ada effort kita yang terbuang percuma, nggak jadi benda, karena semua hukum alam itu adalah kekekalan. Energi yang kita pancarkan itu adalah energi yang akan kita peroleh selalu sama dengan nggak pernah ada yang hilang sedikit pun, setitik pun. Queen of Pentacles ini eh, energi yang perlu dicerap. Ini kan bentuknya sarannya. Yang perlu diambil oleh Cancer pada saat ini adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu tenang bawaannya. Queen Pentacles itu merasa dirinya punya semua yang dimiliki gitu. Punya yang dibutuhkan tuh ada di tangannya dia gitu ya. Duit itu di saya, duit itu tanda petik sumber daya ada di saya. Makanya dia tenang dan dia merasa aman dengan apa yang dimiliki. Barangkali itu yang menjadi saran utamanya. Yang penting apapun investasi yang dikeluarkan, kalau pada saat ini belum kelihatan hasilnya, jangan kecil hati, jalan terus, tetap berpegangan yang namanya hukum kekekalan energi, dan itu adalah prinsip-prinsip fisika yang nggak pernah mungkin hilang. Oke, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.